Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi terakhir kita, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Pada video sebelumnya, kita telah membahas apa sih yang dimaksud dengan fungsi dan bagaimana penyajian fungsi. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu, ya. Maka pada kesempatan ini akan diberikan dua ilustrasi yang terintegrasi dengan nilai keislaman. Perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Misalnya, ya, berikut adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ilustrasi tersebut kita akan membuat dia ke dalam bentuk dua himpunan, yaitu dia ada himpunan A dan dia ada himpunan B. Yang pada video sebelumnya kita telah membahas apa sih atau bagaimana anggota-anggota yang dapat kita tulis atau kita golongkan dia ke dalam suatu himpunan, ya. Misal, himpunan A dituliskan A adalah kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, sedangkan untuk himpunan B kita akan mengisi, ya, atau kita akan menggolongkan anggota-anggotanya itu adalah kumpulan para nabi dan rasul yang diturunkan kitab-kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita bisa menulisnya himpunan B dituliskan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira gimana ya kalau misalnya dari himpunan A dan himpunan B kita akan buat dia ke dalam penyajian relasi atau kita akan buat dia ke dalam penyajian fungsi. Maka simak untuk diagram berikut ini. Misal, tadi yang sudah kita identifikasi untuk himpunan A, ya, ketika kita akan buat dia ke dalam bentuk penyajian diagram panah, maka dia akan membentuk seperti ini, ya, yang domainnya atau daerah asal yang berada pada himpunan A berarti dia ada Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan untuk yang berada pada himpunan B atau kodomain yang dinamakan juga sebagai daerah kawan adalah nama Rasul yang diturunkan kitab-kitab sucinya Allah, yaitu Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa. Sampai di sini paham kan? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kita akan menghubungkan, ya, kita akan menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Gimana sih caranya? Kita akan perhatikan, ya. Misal, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka kita lihat di sini pada himpunan A. Oh, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka kita akan pasangkan, ya, atau kita akan memberikan tanda panah. Jadinya seperti ini. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kita lihat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Maka kita buat dia ke dalam diagram panah, ya, atau kita beri tanda. Ini kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Kita berikan pasangan, ya, atau kita pasangkan. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang merupakan, ya, himpunan ataupun dari himpunan A yang dipasangkan dengan himpunan B, ya. Sampai di sini bisa dipahami kan? Sekarang kita akan membahas untuk ilustrasi yang kedua. Perhatikan ilustrasi berikut ini.
Umar adalah seorang siswa kelas 8 MTS yang sangat rajin dalam mengikuti kajian keagamaan. Pada kajian tersebut, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu keutamaan menjalankan ibadah yang dapat menghapuskan dosa seorang muslim, yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, perhatikan untuk hadisnya, yang artinya sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa yang dilakukan di antara masa tersebut jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dari ilustrasi tersebut, khususnya dari hadis riwayat Muslim, kita perlu untuk mengidentifikasi ya, kira-kira yang masuk himpunan A itu kumpulan apa? Dan yang masuk himpunan B itu pun juga adalah diinterpretasikan atau kita misalkan itu dia apa ya. Nah, simak dari ilustrasi penjelasan berikut ini. Jadi, kita bisa untuk mengasumsikan atau kita bisa memisalkan A adalah himpunan ibadah yang dilakukan umat Islam, ya kan? Yaitu sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat, dan amalan di bulan suci Ramadan ya. Di sini dia adalah amalan di bulan suci Ramadan ya. Di sini amalan di bulan suci Ramadan ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan memisalkan yang B. B adalah himpunan pahala yang diperoleh seorang muslim ketika melakukan ibadah pada himpunan A, ya kan? Yaitu apa? Berdasarkan hadis. Oh, yang berdasarkan dari hadis apabila menjalankan ya ibadah-ibadah yang sesuai di dalam hadis, misalnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan amalan di bulan Ramadan, yaitu melakukan amalan di bulan suci Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya kan. Dia akan memberikan dampak, yaitu dampak positif dengan Allah memberikan atau menghapuskan dosa-dosanya. Maka kita misalkan B itu dia sama dengan X ya. Jadi perhatikan, yang berada pada himpunan A, B, C ini adalah merupakan anggota-anggotanya ya, atau dinamakan sebagai domain. Yang A-nya itu sebagai apa? Oh, A-nya adalah sholat fardu 5 waktu, B-nya adalah sholat Jumat, dan C-nya adalah amalan di bulan Ramadan ya. Nah, sedangkan X ya, kita asumsikan atau kita misalkan yang anggota yang berada pada himpunan B kita simbolkan dengan X. X itu apa? X itu adalah diampuni dosa-dosanya. Sekarang kita akan buat dia ke dalam bentuk diagram panah sama seperti dengan ini. Ingat, yang himpunan A ya, anggota-anggotanya apa? Anggota-anggotanya adalah A, B, C ya, yang dinamakan sebagai domain ya, benar ya. Selanjutnya perhatikan untuk yang di himpunan B. Di himpunan B kan cuma satu, yaitu X. X ini menandakan apa? Diampuni dosa-dosanya. Gimana? Paham tidak? Ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menghubungkan ya, apabila sesuai dengan himpunan A dan himpunan B, yaitu relasinya apa atau hubungannya apa? Yaitu apabila menjalankan atau mengerjakan sholat fardu, sholat Jumat, ataupun amalan di bulan suci Ramadan, ya ini dia adalah amalan ya, amalan di bulan suci Ramadan, maka dia akan menghapuskan dosa, dapat untuk menghapuskan dosa ya. Misal yang pertama, sholat fardu jika dikerjakan dapat menghapuskan dosa. Ini kita akan menghubungkan. Ingat, yang sholat fardunya ini kita misalkan apa? Ini kan sholat fardu 5 waktu kita misalkan A. Berarti A kita akan pasangkan ke X-nya, yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Ya, benar ya. Selanjutnya, sholat Jumat jika dikerjakan dapat menghapuskan dosa. Kita lihat, sholat Jumat di sini kita misalkan apa? Oh, sholat Jumat kita misalkan B ya. Maka kita hubungkan B dapat menghapuskan dosa, yaitu B dihubungkan ke X yang dinamakan, yang kita misalkan itu adalah sebagai sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah amalan di bulan Ramadan jika dikerjakan dapat menghapuskan dosa.
amalan di bulan Ramadan di sini kita misalkan sebagai apa? Oh, di sini kita misalkan sebagai C. Maka kita akan pasangkan sehingga diperoleh seperti yang demikian. Maka domain yang berada pada himpunan A atau daerah asal, anggota-anggotanya apa? Anggota-anggotanya adalah A, B, dan C. Sedangkan kodomain atau daerah kawan, anggotanya cuma satu, yaitu dia adalah X. Nah, dari ilustrasi 1 dan ilustrasi yang kedua, kira-kira apa sih yang dinamakan sebagai korespondensi satu-satu? Atau bisa kita melihat kembali dari kedua ilustrasi, kira-kira mana yang termaksud dari korespondensi satu-satu? Apakah ilustrasi yang pertama atau ilustrasi yang kedua? Coba kalian pahami. Ya, jadi yang termaksud dari korespondensi satu-satu adalah yang ilustrasi pertama, ya. Mengapa demikian? Karena kita akan kembali lagi atau kita akan memahami apa yang dimaksud dari korespondensi satu-satu. Sekarang perhatikan. Untuk himpunan A, ya, untuk himpunan A, di sini kita lihat wajib hanya memiliki satu pasangan, iya kan? Coba lihat Al-Qur'an, Taurat, Zabur, dan Injil. Di sini dia hanya wajib memiliki satu pasangan. Nah, begitupun juga di himpunan B. Di himpunan B juga dia hanya memiliki atau dipasangkan juga cuma dengan satu pasangan. Dan kita lihat untuk yang di himpunan A, jumlah anggota-anggotanya dan jumlah yang berada pada anggota di himpunan B itu dia sama, yaitu 4 kan? 1, 2, 3, 4. Pun begitu juga yang di B, jumlah anggotanya sama, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan untuk yang di himpunan yang kedua atau dinamakan sebagai ilustrasi yang kedua ya, kita lihat pada himpunan A. Himpunan A memang dia memiliki hanya satu pasangan ya. Tetapi untuk yang di himpunan B cuma satu ya, anggota-anggotanya itu cuma satu dan dipasangkan juga dia ke A, dipasangkan juga dia ke B dan juga dia dipasangkan dengan ke C. Sedangkan kalau misalnya kita lihat apa sih yang dinamakan atau apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu ya. Jadi korespondensi satu-satu adalah suatu relasi khusus yang memiliki syarat. Perhatikan, syarat setiap anggota domain berpasangan tepat satu anggota kodomain. Mana sih daerah domain? Ya, yang ini ya, perhatikan. Daerah domain hanya memiliki satu pasangan ke kodomain ya, atau dinamakan sebagai daerah kawan kan, perhatikan. Nah, sedangkan di sini untuk daerah domain dia memiliki satu pasangan juga ke kodomain, tetapi kodomainnya ini cuma satu yang mencakup dari semuanya, ya kan? Sedangkan syaratnya setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan begitu juga sebaliknya, ya kan? Sekarang kita lihat Al-Qur'an dipasangkan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, cuma ini kan, cuma satu, ya kan? Taurat pun juga begitu, cuma satu pasangan. Zabur diturunkan juga cuma kepada Nabi Daud, sedangkan Injil pun juga cuma diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, serta kita bisa untuk melihat yang membedakannya juga adalah jumlah anggota yang berada di domain harus sama dengan anggota yang berada di kodomain. Kita lihat ya, jumlah anggotanya di sini dia ada berapa? Oh, di sini dia ada 4 ya. Nah, jumlah anggota yang berada di kodomain pun juga dia adalah 4. Sedangkan untuk ilustrasi yang kedua, himpunan A ini jumlah anggotanya 3. Tetapi jumlah anggota yang berada pada himpunan B itu dia cuma 1, sehingga dia tidak memenuhi dari korespondensi satu-satu. Dengan demikian, yang termasuk dari korespondensi satu-satu adalah ilustrasi yang pertama. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian dapatkan atau bisa kalian pelajari di e-modul yang sudah didapatkan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.